Ya semuanya selamat datang di Suara Independen. Masih barengan sama gue Akbari dan Sobat Inventory. Pastinya seneng banget ya kalau kemarin kita udah ada di Panturas episode ada lomba sihir juga dengan salah satu interview terabsurd gue di sepanjang karir gue ya. Lihat ya, aspek vibes di situ udah ada banget. Dan hari ini gue sangat senang sekali. Gue akan duduk bersama satu penyanyi yang dari kemarin mondar-mandir nih. Setiap kali yang rilis lagu fotonya kayak gini. Terus rilis lagu lagi gini. Terus rilis lagu gini gitu. Jadi per lagu tuh kita akan mendapat sisi-sisi dari kepalanya dia gitu. Kita nggak tahu nanti mungkin akan ada rilisan dari atas kepalanya dia gini fotonya ya kan di artwork berikutnya. Itu dia. Gue udah barengan sama Dere di sini. Yoi. Halo Dere. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Aku tuh ngeliat kamu sering banget gitu ya di media-media musik segala macam nih Dere. Dia ngerilis kota terus kayak gini pose mukanya, tanya kayak begitu, berisik kayak begitu. Kenapa seperti itu sebenarnya? Itu sebenarnya ide awalnya tuh ide awal Katulus sama Bang Davi. Dan aku kan ada kesempatan untuk bisa kolaborasi bareng Bang Davi juga untuk cover art. Jadi itu emang awalnya konsepnya tuh emang pengen kan mau menunjukkan mengenalkan kalau ada Dere gitu. Ya, ini betul, aku gitu. betul. Makanya mau sedikit dibuat ya sedikit misterius dari sedikit baru nanti mungkin kelihatan ada aku gitu. Oke, nanti ada yang full dari tengah gitu ntar mukanya. Mungkin kali ya. Dari atas? Mungkin. Kalau dari belakang semua gitu? Bisa jadi. Jadi semua ada kemungkinan. Iya, ada kemungkinan. Ada yang kayak tangan kamu doang gitu? Bisa jadi. Oh bisa? Bisa jadi. Okay, Serius? Seriusan? Serius? Oh iya. Oke, tapi sebelum kita lebih jauh lagi nih, aku juga penasaran sih. Nama kamu kan Tere kan? Tere, betul. Terus jadi Dere kenapa? Dere atau Dere atau gimana sih? Dere, oke. Ya Dere. Karena mungkin Tere itu kan nama asli. Sebenarnya waktu mau bermusik emang udah ada pikiran kayak mau punya satu nama yang beda gitu. Oke. Tapi nggak mau yang terlalu beda juga, nggak mau yang tiba-tiba misalkan Tere tahu-tahu jadi Vianka, mungkin kan itu terlalu jauh jadi nggak. Aku kurang ada rasa-rasa Terenya gitu. Jadi pengen sesuatu yang baru tapi tetap ada Terenya. Dan nih akhirnya ketemulah si Dere ini, karena sebenarnya si Dere ini tuh udah jadi nama panggilan juga secara nggak langsung. Kan tulisan namaku itu Tere, tulisannya itu Tere. Kadang teman-teman suka manggil Der gitu. Oh gitu toh. Tapi nyokap gimana waktu pertama kali kamu declare nih, mah aku pengen terkenal dengan tidak pakai nama yang ada di akta lahir gitu. Itu gimana? Awalnya sih agak sebenarnya nggak gimana sih, tapi mama sempet kayak, halo tante, ini by the way ada di sini. Deg-degan loh Derenya. Sebenarnya awalnya aku nanya dulu kan ke mama, kayaknya mau pakai Dere deh gitu. Terus kata mama, kenapa? Gitu. Terus nggak apa-apa mau aja. Terus mama sampai kayak Dere disebut-sebut dulu berkali-kali kayak cocok nggak ya gitu. Jadi akunya juga sebenarnya agak deg-degan gitu, ini akan cocok nggak ya pakai Dere. Tapi akhirnya kan ada waktu untuk memutuskan pasti kan, mesti diputuskan. Akhirnya kayak ya udah Dere aja. Terus akhirnya mama ya udah. Mama approve tuh. Mama approve. Oke. Keluarga yang lain gimana? Approve sih. Oke. Aman. Tapi kamu sendiri ada proses kayak pembiasaan gitu nggak sih, kayak dipanggil Dere nggak nengok gitu, tapi Tere nengok gitu? Awalnya sih begitu. Awalnya bahkan dipanggil Katulus gitu misalkan ya, Dere gitu. Aku bingung, Dere. Oh Dere, iya kak, baru nengok gitu. Jadi masih Tere gitu. Masih belum biasa gitu. Masih belum biasa. Waduh gila ya, bener-bener sosok yang sangat bersahaja ya Dere ya. Ini tapi setnya seru ya, ada cupang. Ada apa? Ada cupang di sini. Oh iya. Itu dia. Ya, kita juga pengen ngebahas nih, kalau kamu kan sendiri kan juga tadi sempat di-mention emang bareng sama Katulus juga ya kan, dan bisa dibilang cukup ada juga peran lah Tulus ya kan, waktu kamu The Voice Kids juga tahun 2016 benar ya? Betul. Coach Tulus. Selamat ya. Nah itu gimana ceritanya akhirnya kamu bisa bareng-bareng sama Katulus terus sampai sekarang? Itu kan benar waktu itu 2016 tuh ketemu Katulus pertama kali kan, di situ jadi coach ya. Manggilnya masih Coach Tulus. Terus selepas dari acara itu kita tetap
kontek-kontekan gitu, dan memang dari waktu aku keluar The Voice Kids itu udah ada wacana untuk coba tulis lagu bareng atau mau tulis bareng atau apa gitu. Tapi ternyata nggak jadi. Di 2020 tuh tiba-tiba ada kesempatan, Kak Tulus tuh tiba-tiba telepon aja gitu, Dere coba yuk tulis lagu. Dan akhirnya kita cari satu waktu, coba tukar pikiran, ngobrol, terus tulis lagu, dan akhirnya jadi nih si Kota. Kota tuh lagu pertama tuh. Kota tuh lagu pertama. Jadi memang beneran sesuai urutan perilisan lagu-lagunya yang udah jadi atau enggak? Sebelumnya ada yang udah jadi tapi belum dirilis. Sebelumnya ada, sebenarnya Tanya ditulis duluan. Oh, Tanya ditulis duluan. Oke. Kenapa waktu itu dirilisnya Kota duluan? Karena apa ya? Nggak tahu sih rasa-rasanya, dan dari kesepakatan kakak-kakak 321 kan aku orangnya gugupan banget. Jadi masa sih? Iya. Aku juga awkward tau orangnya. Kayak sama deh. Sama. Kalau bisa nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Iya, setuju. Terus akhirnya aku kan gugupan banget. Jadi tiap mau rilis apa-apa tuh pasti ini pas nggak sih untuk dirilis, karena kan aku baru banget di dunia musik, jadi belum banyak tahu apa gimana, mesti apa dulu yang dirilis apa gimana. Akhirnya tanya-tanya, diskusi sama Kak Tulus sama kakak-kakak di 321, akhirnya Kota yang duluan. Gitu toh, baik. Tapi benefit apa yang kamu rasain nih dengan dibawa sama Tulus langsung gitu ya? Kesenangan apa nih kira-kira yang kamu rasain? Senengnya sih pasti satu, seneng banget. Tapi di samping seneng sebenarnya awalnya tuh agak kaget dan gugup gitu, karena kan dari dulu di 2016 udah kepilih, terus kesempatan ada di tim Tulus gitu, udah kayak oh ya Tulus gitu. Terus 2020 dapet kesempatan, terus tulis bareng. Kayak awal-awalnya tuh aku misalkan duduk sama Kak Tulus kayak gini, ngomong aja tuh deg-degan gitu, seorang Tulus gitu. Cuman setelah ngobrol, terus tukar pikiran, tadi tulis lagu, ternyata jadi banyak banget belajar gitu. Jadi mungkin karena Kak Tulus juga, aku jadi lebih pede untuk mungkin pakai kata-kata dalam menulis yang dulunya mungkin nggak berani aku pakai gitu. Karena ya memang benar ya, Tulus bahasa Indonesia mahal, lirik-lirik lagunya ya kan. Wow. Kedengeran mahal gitu ya kan. Jadi kamu contohnya apa? Contoh kata yang kamu aku akhir berani pakai kata ini nih gitu, untuk selipir nih. Mungkin salah satu yang bisa aku ingat untuk lagu Berisik. Di lagu Berisik yang kan paling baru ya, yang paling baru. Lagu Berisik kan itu ada lirik lidah tertutup lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang. Sebenarnya nggak ada kata-kata yang nyelekit atau gimana maksudnya. Cuman awalnya aku sendiri mau nulis lirik itu tuh agak ini kedengarannya kok agak kayak kurang berima gitu ya. Gigi belakangnya i tapi ang gitu. Terus akhirnya aku coba tanya pendapat Kak Tulus, aku perdengarkan ke Kak Tulus, aku tanya, dan responnya tuh suportif banget gitu. Dan kayak kata Kak Tulus ya selama jujur, dan mungkin kata Kak Tulus juga kalau aku nulis jujur itu kerasa ke dia dan orang-orang yang akan mendengarkan gitu, ya udah jalan aja Dere gitu. Jadi makin kayak oke, lanjut. Baik. Nih gogon berikutnya nih di Indo nih kalau nggak dibanding-bandingin kayaknya bukan Indonesia gitu ya. Dan katanya sekarang nih di gosip undergroundnya lagi kamu tuh lagi sering dibanding-bandingin sama Nadine Amizah juga nih, yang katanya ratu baru di industri Indonesia. Bener nggak tuh? Nggak tahu. Mungkin karena liriknya Indonesia terus jadi bagus gitu kan? Mungkin karena sama-sama perempuan juga kali. Iya. Mungkin karena ada laguku yang terdengar organik juga, seorganik kan kalau aku lihat dan dengar apa yang diproduksi sama Nadine Amizah tuh terdengar organik banget gitu. Tapi mungkin teman-teman lihatnya dan dengarnya dari situ sih. Aku juga nggak apa-apa sih dan berterima kasih juga kalau nggak masalah ya. Berarti kalau satu playlist tuh ada kamu, Nadine Amizah, terus Raisa Anggiani gitu ya. Banyak yang itu juga. Siapa lagi? Ya itulah pokoknya. Kemarin tuh aku sempat lihat Nadine, terus ada Feby, oke. Ada Raisa.
Ya seputar itu. Sebenarnya- Nadine. Nadine lagi. Nadine. itu lagi. Tapi kamu nggak keberatan tuh? Enggak sih. Oke, baik. Terus sekarang kita bakal lanjut nih ngomongin tentang single kamu ya. Kamu udah ngerilis ada Kota sama Tanya yang menurut aku tuh gokil banget ya, booming banget loh. Udara mana kini yang kau hirup? Di YouTube angkanya gede banget, terus di TikTok juga gede ya kan. Kamu gimana? Sesuai ekspektasi kamu atau enggak nih? Senang sih sebenarnya, sesuai ekspektasi. Ini melebihi ekspektasi sih. Oh iya, ekspektasi kamu segimana emang? Aku sebenarnya nggak yang waktu Kota dirilis tuh nggak ada. Oh ini akan, maksudnya aku sih pasti mengharapkan ada orang mestinya sih ada yang suka ya gitu. Cuman nggak mengharapkan oh ini harus booming, harus apa gitu. Tapi setelah tahu di TikTok terutama, bahkan aku tahu di TikTok tuh nggak tahu langsung sendiri karena aku nggak main TikTok. Kamu nggak main TikTok? Nggak main TikTok. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, kamu umur berapa Der? 19 tahun ini. 19 tahun udah main TikTok. Dire. Anak edgy. Oke, terus. Terus nggak main TikTok, terus teman-temanku ya semua main TikTok gitu kan. Yeah. Ada juga nggak yang enggak sih. Terus tiba-tiba ada yang WhatsApp, ada yang Line, ada yang telepon, tiba-tiba lagu lo tuh jadi FYP ya namanya. Iya, bener. FYP aku juga nggak ngerti. Bener FYP gitu. Kita Indonesia bilangnya FYP. Oke. Terus ada ini ditunjukin, akhirnya dikirimin videonya dari TikTok. Sampai kaget sih kayak awalnya aku nggak ngeh kalau itu lagu aku bahkan. Oh iya. Jadi kayak scroll mana nih pas denger lagi oh iya lagu gue, jadi kaget bingung tapi kayak sebenarnya banyak kagetnya sih, lebih bingung gitu oh orang sekarang dengerin lagu aku ya gitu. Konten apa yang kamu kaget nih? Kan videonya banyak tuh. Semuanya sih ada. Lagi gimana? Ada yang kita bisa.com mereka ngajak donasi pakai lagu Kota. Terus ada yang banyak banget yang pemandangan juga, video lirik, ada yang ya mereka jadi mengeluarkan quote puitis juga gitu. Semuanya bikin terkejut sih, karena kan aku sebenarnya nggak pernah expect kalau orang akan dengerin juga ya ternyata gitu. Kan kita bakal ngomongin tentang lagu Berisik gitu ya. Aku pertama kali tahu lagu Berisik tuh dari Instagram story-nya Rehan Nur. Ya, adik aku ya. Mantap, jadi aku lihat lah ini keren banget nih, terus aku denger juga keren banget. Nah itu kamu sendiri sebenarnya proses nulis itu ya, lagi kayak gimana sih? Lagi apa ya, hari itu moodnya lagi jelek banget. Oh iya? Lagi jelek banget, dan sebenarnya si lagu Berisik ini kan berangkat dari obrolan santai aku sama Kak Tulus awalnya, sama Kak Tiur juga. Jadi kita bertiga di satu ruangan, lagi ngobrol aja gini, ngobrol santai, lagi sambil tiduran gitu di ruang tamu. Terus kita bawa topik, tiba-tiba muncul aja, tiba-tiba aku nggak ngerti sebenarnya, lupa datangnya dari mana. Kita bilang kalau manusia itu berisik ya, gitu. Karena hari itu si kata manusia berisik itu nempel banget di kepala aku, dan jadi kayak iya ya, berisik ya, sampai kayak iya berisik banget. Nah terus 2 hari atau aku lupa sehari setelahnya, moodku tuh jelek banget. Terus lagi di rumah, lagi ngapa-ngapain jelek banget, lagi banyak ngeluh, sampai mikir kayak kenapa begitu, kenapa begini, kenapa sih gue nggak bisa jadi dia, misalkan kayak gitu. Oh terus, kamu suka comparing juga? Iya. Oh iya, wow. Aduh, itu nggak bagus sih sebenarnya. Nggak apa-apa, wajar. Terus dari situ sampai kayak kesentil sendiri gitu, kayak kok gue berisik banget ya gitu. Banyak banget ngeluhnya. Kata manusia berisik itu terbang lagi kayak oh ya, manusia berisik ya. Udah dari situ tiba-tiba ada ide, mood ambil gitar, buat lagu, cari melodi, 20 menit tiba-tiba jadi mentahannya. Wow. Gokil ya. Bongkar lirik dari Berisik. Emang spesial banget di segmennya Suara Independen. Kita bakal bongkar lirik per bait-baitnya gitu ya. Oh manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang. Apa nih yang kamu pengen sampein dari bagian ini? Sebenarnya ini aku tuh ingat dulu, nih jadi flashback lagi pas ngerasa berisik. Aku tiba-tiba ingat
guru SMP ku tuh waktu upacara di mimbar gitu pernah ngomong kalau kalian tuh berisik, kita rame nih padahal rame banget, terus dia bilang kalian tuh berisik banget ya, terus dia kasih umpama padahal lidah kalian tuh udah kekunci loh sama gigi gitu. Itu gara-gara guru SMP. Nah tiba-tiba entah kenapa hari itu keinget lagi, iya ya padahal lidah kita nih kan, kita bisa ngomong jelas, bisa mengeluarkan kata-kata tuh karena lidah kan sebenarnya. Betul. Padahal jadi aku mikir lagi udah diciptakan Tuhan, udah ditutup mulut, udah ditutup gigi, udah rapet-rapet, seharusnya manusia tuh bisa mikir kalau pakai lidah ya lebih hati-hati gitu. Sekarang udah barrier. Iya. Berikutnya, manusia berisik berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertamu saja. Ini gimana? Berakal budi tapi ini aku kayak kebayang lagi-lagi aku yang terlalu banyak mengeluh, terus habis itu kayak hari itu tuh lagi banyak input kayak gitu, aku habis ngeluh, terus habis nonton papa, habis lihat papa nonton kayak Nat Geo Wild di TV gitu, jadi kayak habis banyak input kayak gitu, terus berakal budi, kadang tuh aku langsung kepikiran gitu, ya manusia berisik, banyak ngeluhnya, tanpa kita sadari juga kadang tindakan kita itu ngaruhnya ke manusia lain, ke diri kita juga, bahkan ke alam, terus hewan-hewan yang ada di sekitar gitu, kayak misalkan penebangan pohon, terus tiba-tiba aku langsung keinget manusia tuh begini, ngelakuin ini, kadang jadi lupa kalau hewan bisa kehilangan tempat tinggalnya atau yang lain-lain gitu. Jadi kadang kita lupa, kita kan hidup di dunia tuh bareng-bareng gitu. Kadang aku juga bisa amazed cuman ngelihat kucing jalan di jalanan gitu, kayak kok bisa senyum sendiri gara-gara kucing gitu. Kan hal-hal kayak gitu yang bikin kita tuh kerasa ya hidup aja gitu. Betul. Kerasa seneng gitu, tapi kadang suka lupa aja gitu, kita kayak ya tertutup sama misalkan keluhan sesaat gitu. Padahal kita ya bertamu aja dan nanti ya akan silam juga gitu. Deep banget ya. Bagus. Berikutnya ini adalah bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Itu mungkin masih relate sama yang tadi aku bilang, yang lidah itu udah dikasih barrier-barrier yang sebenarnya udah perlu kita ingat. Ya itu udah ngasih kita awareness untuk bicara lah secukupnya gitu. Gitu. Masih sama berarti, dipertegas lagi di sini. Dipertegas. Ya? Baik. Lalu ada manusia berisik, punya hati tapi tak hati-hati. Itu punya hati tapi tak hati-hati. Sejujurnya awal kayak ini lirik yang paling pertama ketemu deh. Karena kan sebenarnya aku masih ini tahap masih belajar menulis juga ya. Kadang aku kalau takut kata-katanya kayaknya nggak terdengar berima, nggak enak, masih cari ya belokan-belokan yang gimana nanti kalau diperdengarkan ke teman-teman tuh masih kayak oh iya enak didengar gitu. Makanya bisa punya hati, tiba-tiba kepikir hati. Tiba-tiba kayak iya ya punya hati. Mungkin masih ada input si Nat Geo Wild tadi, terus jadi mikirnya kemana-mana kalau kita tuh punya hati sebenarnya. Terkadang kalau aku ya nggak tahu kalau kakak, mungkin aku tuh tahu kalau aku lagi ngelakuin salah gitu. Terkadang. Pastilah gitu. Tapi kadang ada aja mungkin karena gengsi atau terlalu amarah atau apa jadi kayak ayo udahlah nggak apa-apa sekali-kali. Ya udah, ya manusiawi marah bisa gitu. Lo punya hati tapi lupa aja jadi nggak hati-hati jadi keterusan. Gitu. Ya benar. Wow, bagus ya. Mama kamu bangga tuh di situ. Lalu berikutnya nih, bagian beralaskan logika sering merasa benar. Beralaskan logika sering merasa benar. Gimana sih nyanyi? Gimana sih bagian itu? Beralaskan logika sering merasa benar. Oh iya benar itu. Itu karena aku sih sebenarnya hari itu banyak ke-influence diri aku sendiri. Aku tuh banyak terkadang suka aku tuh orangnya apa ya, mungkin bilangnya batu gitu. Batu. Jadi kalau misalkan aku udah menurut aku benar,
ini berkaitan sama yang salah tadi. Misalkan aku mandang sesuatu ngomong ke kakak, aku tahu itu benar, jadi aku bilang ya benar menurut logika gue ya itu benar gitu. Berdasarkan logika, sering merasa benar, udah benar. Nah balik lagi yang ke tadi, misalkan kita udah argumen, aku punya statement awal yang menurut aku benar, tiba-tiba kakak nyampein argumen lain yang kayak enggak lo tuh salah, terus aku tuh udah nalar nih, iya deh, tapi nggak boleh salah, jadi tetap logikanya tuh harus cari cara lain supaya gue tetap benar gitu. Lirik berikutnya, aku manusia berisik, kutulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa kadang ku juga lupa untuk bicara secukupnya. Nah, ini kesimpulan lirik nih, mungkin boleh dikasih tahu nih ke kita semua. Mungkin benar-benar kata kakak ini kesimpulan untuk buat pertegas juga kalau lewat lagu ini itu sebenarnya aku nggak mau bilang, nggak ada tujuanku sama sekali untuk kayak lo berisik, lo gitu, nggak ada sama sekali untuk kayak berisik lo semua gitu, nggak ada. Jadi bahkan dari lagu ini poinnya itu adalah aku pengen ngasih tahu manusia tuh berisik, aku tuh bagian dari manusia berisik gitu, yang kadang mungkin lupa cara bicara secukupnya, terus kadang ya lupa tahan emosi, kadang tindakan aku juga buat teman-teman yang lain kesel, dan bahkan alam kadang aku lupa, bisa aja cuman sekedar lupa buang sampah sembarangan atau lupa taruh plastik di tempat sampah yang seharusnya gitu-gitu. Hanya hal-hal kecil kayak gitu tuh aku juga bagian dari situ, aku banyak lupanya gitu. Baik. Sekarang kita udah kelar tadi dari sesi bongkar liriknya untuk lagu berisiknya Dere. Terima kasih banyak ya, seru banget. Kasih kembali. Dan aku masih pengen nanya nih, kedepannya apakah lagu-lagu kamu yang akan dirilis ini judulnya hanya satu kata? Emang harus seperti itu? Udah ada blueprintnya atau gimana? Sebenarnya nggak ada niatan untuk kayaknya bagus ya kita konsepin satu kata kayak gitu sih. Cuman secara nggak sadar, dan kalau diskusi tentang judul juga misalkan sama Kak Tulus atau kakak-kakak di 321 itu aku pun suka aja gitu kalau satu kata. Kayak misalkan kota, apa sih kota, biar orang tuh gitu, misalkan tanya apa gitu, misalkan berisik, kadang kan dari berisiknya aja tanpa orang dengerin bisa aja orang perspektifnya tuh ngeliat langsung kayak kok galak gitu, misalkan kok ngasih tahu gitu, padahal belum didengar gitu. Begitu. Upcoming single-nya? Mungkin sekarang lagi coba dan semoga selesai, sedang susun album. Susun album habis ini? Ya semoga. Berapa track boleh ibu bocorin? 8, 10, 7, 6? Sesampainya kali ya. Gak boleh dibocorin berarti. Oke. Tapi foto covernya kamu dari depan? Bisa jadi. Apa backgroundnya warna merah kayak orang mau nikah? Enggak ya, biru ya orang mau nikah. Bisa jadi. Oke, jadi buat lo terima kasih banyak udah nonton Suara Independen episode kali ini, masih barengan sama gue Akbari. Tepuk tangan buat Dere sekali lagi. Yeay. Jangan lupa buat langsung diisi aja komen kira-kira musisi siapa yang pingin diajak ke sini, requestan lo gitu ya, langsung kasih tahu aja ke gue. Terus jangan lupa buat subscribe, likes, dan juga share dari video ini. So gue Akbari, pamit, sampai ketemu di Suara Independen berikutnya. Bye-bye.